Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarital Jaimun dengan NIM 20.03.03.001.8, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Kontribusi untuk Keuangan Akuntansi. Oke, langsung saja. Analisis kritis dan pendekatan baru metodologi kuantitatif dan kualitatif peringkat. Bab pertama, pengantar. Untuk memodifikasi dan meningkatkan metodologi pemeringkatan yang ada, untuk meningkatkan objektivitas dan akuntansi penilaian dan pemeringkatan, telah dilakukan analisis kritis terhadap kelemahan metodologis dan sistemik dari pemeringkatan kredit yang ada pada emiten non-keuangan dan pemeringkatan proyek. Penggabungan indikator keuangan yang digunakan dalam metodologi pemeringkatan, baik ke dalam teori BFO maupun ke dalam teori Modigliani-Miller, telah dilakukan dalam kerangka teori BFO yang dimodifikasi untuk kebutuhan pemeringkatan studi yang lengkap dan terperinci tentang ketergantungan biaya modal rata-rata tertimbang WACC yang digunakan sebagai tingkat diskonto untuk mendiskontokan arus keuangan pada rasio keuangan yang digunakan dalam pemeringkatan pada usia perusahaan, pada tingkat leverage dan pada tingkat perpajakan dilakukan dalam berbagai nilai biaya ekuitis dan biaya hutang untuk perusahaan usia sewenang-wenang. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan penilaian tingkat diskonto yang benar dengan mempertimbangkan nilai rasio keuangan. Bab kedua, tentang pentingnya peringkat dan kekurangan sistem rating yang ada. Yang pertama, pentingnya peringkat. Pemeringkatan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan, yang tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dilakukan oleh para ahli independen. Peringkat mencirikan kelayakan kredit peminjam, memprediksi tren di dalamnya atau mencirikan daya tarik investasi proyek. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam peringkat kredit, peringkat daya tarik investasi. Jadi ada dua jenis peringkat. Yang pertama peringkat kredit, yang kedua peringkat daya tarik investasi. Peringkat kredit adalah ukuran kelayakan kredit perusahaan yang dihitung berdasarkan kondisi keuangannya, keamanan aset dan modal, dan exposure terhadap risiko. Peringkat kredit menyatakan pendapat bahwa pendapat lembaga tentang kemampuan dan kesediaan kreditur atau penerbit untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara penuh dan tepat waktu. Kemudian peringkat daya tarik investasi suatu proyek atau perusahaan adalah penilaian tingkat kepuasan keuangan, produksi, organisasi, pemasaran hukum, dan persyaratan lainnya atau kepentingan investor sehubungan dengan proyek atau perusahaan investasi tertentu. Jenis peringkat ini memungkinkan untuk iklim investasi di industri atau wilayah tertentu, seperti halnya dengan peringkat kredit. Adanya peringkat daya tarik investasi memberikan beberapa keuntungan: memperoleh pembiayaan untuk proyek investasi, memperoleh pinjaman, dan jenis lain dari menarik investasi. Dengan demikian, peringkat kredit dan peringkat daya tarik investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat memiliki aplikasi yang luas dan merupakan indikator agregat yang mencerminkan kelayakan kredit suatu perusahaan atau daya tarik investasi suatu proyek investasi. Jadi, peringkat emiten memainkan peran penting dalam ekonomi dan keuangan modern. Tujuan dari monografi ini adalah untuk memodifikasi metodologi sistem pemeringkatan yang ada untuk mengembangkan pendekatan baru yang fundamental terhadap metodologi pemeringkatan. Faktor kuncinya adalah yang pertama,
Pengguna diskon yang memadai saat mendiskontokan arus keuangan yang secara praktis tidak digunakan dalam metodologi pemeringkatan yang ada. Yang kedua, gunakan saat mendiskontokan parameter peringkat. Dan yang ketiga, penentuan tingkat diskonto yang tepat dengan mempertimbangkan rasio keuangan. Monograf menggunakan teori struktur modal modern, teori BFO, dan teori Modigliani-Miller. Ketiga teori telah dimodifikasi untuk penilaian sebagai hasil dari modifikasi metodologi sistem pemeringkatan yang ada. Pendekatan baru yang fundamental terhadap metodologi pemeringkatan telah dikembangkan yang mencakup penggunaan pendiskontoan yang memadai ketika mendiskontokan arus keuangan yang secara praktis tidak digunakan dalam metodologi pemeringkatan yang ada, penggunaan parameter peringkat untuk diskon, dan penentuan yang benar dari tingkat diskonto dengan mempertimbangkan rasio keuangan. Pendekatan yang dikembangkan harus diterapkan oleh lembaga pemeringkat di seluruh dunia, baik internasional maupun Rusia, dalam menilai kelayakan kredit emiten. Modifikasi metodologi sistem pemeringkatan yang ada akan meningkatkan akurasi pemeringkatan dan menjadikan lebih objektif. Penggunaan alat teori yang berkembang dengan baik membuka cakrawala baru dalam industri pemeringkatan yang mendapat kesempatan untuk beralih dari menggunakan metode kualitatif untuk menentukan kelayakan kredit emiten menjadi menggunakan metode kuantitatif dalam pemeringkatan. Yang berikut analisis defisiensi metodologis dan sistemik kredit rating yang ada emiten non-keuangan. Yang pertama, kedekatan lembaga pemeringkat. Kedekatan lembaga pemeringkat telah dibahas dalam sebuah makalah dan disebabkan oleh berbagai penyebab. Yang pertama, keinginan untuk mempertahankan pengetahuan mereka. Lembaga pemeringkat mendapatkan uang yang cukup besar untuk peringkat yang dihasilkan untuk mereplikasi metodologinya. Yang kedua, keinginan untuk menghindari diskusi publik tentang peringkat dengan siapapun, termasuk emiten. Ini adalah posisi yang sangat nyaman lembaga pemeringkat a priori menghindari kritik apapun terhadap peringkat yang dihasilkan. Yang kedua, diskon. Salah satu kelemahan utama dari semua metodologi pemeringkatan yang ada dalam kegagalan atau penggunaan diskon yang sangat sempit. Tetapi bahkan dalam kasus yang jarang terjadi di mana ia digunakan itu tidak sepenuhnya benar, karena tingkat diskonto ketika mendiskontokan arus keuangan dipilih secara tidak benar. Yang ketiga, kebijakan dividen perusahaan. Yang pertama, kebijakan dividen perusahaan harus diperhitungkan saat pemeringkatan, karena kebijakan keuangan itu memperhitungkan dalam pemeringkatan. Namun, metodologi yang ada untuk pemeringkatan hanya memperkirakan stabilitas kebijakan dividen dan tidak memperkirakan kewajarannya nilai dividen yang wajar secara ekonomi. Yang kedua, kewajaran kebijakan dividen. Nilainya ditentukan dengan membandingkan nilai dividen yang dibayarkan dengan nilai ekonomisnya, yang merupakan biaya modal ekuitas di perusahaan. Kemudian yang keempat, tingkat leverage. Yang pertama, saat ini lembaga pemeringkat hanya memperhitungkan tingkat leverage dari perspektif penilaian stabilitas keuangan dan risiko kebangkrutan. Faktanya, tingkat leverage secara signifikan mempengaruhi indikator keuangan utama dari aktivitas perusahaan. Biaya modal ekuitas WACC, dengan kata lain biaya penarikan modal, serta kapitalisasi perusahaan. Kegagalan efek ini dalam analisis laporan keuangan menyebabkan kesimpulan yang salah. Yang berikut, evaluasi dengan metode BFO, pengaruh tingkat pembayaran utang terhadap efektivitas proyek investasi untuk nilai biaya modal yang berbeda dapat digunakan dalam peringkat proyek investasi dan program investasi perusahaan. Perpajakan. Yang pertama, perpajakan mempengaruhi peringkat emiten. Evaluasi dengan metode BFO, pengaruh perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan efektivitas proyek investasi dapat digunakan ketika
perusahaan memperingkat dan program investasi, proyek investasi organisasi untuk prediksi perkiraan dalam analisis risiko negara. Yang kedua, evaluasi dengan metode BFU, pengaruh suku bunga dasar bank sentral, suku bunga kredit bank umum terhadap efektivitas proyek investasi dan penciptaan iklim investasi yang menguntungkan di dalam negeri dapat digunakan untuk meramalkan prediksi serta seperti dalam analisis risiko negara. Yang berikut akuntansi spesifik industri emiten. Spesifikasi industri dari emiten dalam metodologi pemeringkatan yang ada, terutama yang baru didirikan dan dengan mempertimbangkan pengalaman pendahulunya, diabaikan. Jadi, dalam metodologi ACRA untuk menetapkan peringkat kredit untuk perusahaan non-keuangan dalam skala nasional, untuk Federasi Rusia, kelayakan kredit ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri di mana perusahaan beroperasi. Untuk menilai faktor profil risiko industri, ACRA membagi industri menjadi 5 kelompok menurut siklus, hambatan masuk dan statistik risiko industri, serta tren dan prospeknya. Bobot faktor profil risiko industri ditentukan secara individual untuk setiap kelompok dan bervariasi tergantung pada tingkat risiko kredit. Ini menciptakan ambangan batas peringkat tertentu untuk perusahaan dari industri dengan risiko tinggi dan sedikit memberi penghargaan kepada industri berisiko rendah. Namun, akuntansi spesifik industri penerbit yang ada jelas tidak memadai. Metodologi pemeringkatan harus lebih mengintegrasikan kekasan industri dalam organisasi keuangan emiten. Secara khusus sangat penting untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis dalam modal kerja yang besarnya secara langsung tergantung pada indikator kesehatan kerja, yang besarnya secara langsung tergantung pada indikator kesehatan keuangan, solvabilitas, dan kelayakan kredit. Yang terakhir adalah indikator kunci dalam penilaian. Oke, semoga apa yang saya sudah jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.